Halo, Yahoo. Saya menyapa teman-teman semua di Anda pun mana berada. Harapan di tahun 2021 semuanya dalam keadaan sehat. Jadi mungkin awal bulan 2021 bulan Februari ini saya percaya kita dalam keadaan sehat, walaupun khususnya daerah Pulau Nias masih dalam situasi perjuangan yang sering kita dengar-dengar selama ini, bahwasanya BPPPKN sedang berjuang untuk menindaklanjuti kegiatan tahun 2014 yang lalu dalam rangka pemekaran Provinsi Kepulauan Nias. Jadi mungkin dalam beberapa hari ini di Facebook saya secara pribadi di akun saya ini akun pribadi saya seakan-akan menentang semua kegiatan yang sedang dilakukan saat ini. Tapi bukan dalam arti saya menentang dengan mentang-mentang apa yang sedang dikerjakan oleh para tokoh-tokoh kita dari Pulau Nias. Saya salut dan sangat menghargai serta mengapresiasi semangat Ketua Badan Pemekaran Provinsi Kepulauan Nias, dalam hal ini Bapak Mayor Jenderal Pak Christian Jibua. Jadi kita apresiasi gebrakan itu yang didampingin sama tokoh nasional Pak Firman Jaya Daily dan beberapa tokoh-tokoh lainnya. Secara pribadi saya menyatakan mendukung kegiatan tersebut dan mengapresiasi, bahkan pun harapan kita apa yang sudah dilakukan pada saat ini yang sedang diperjuangkan itu bisa terlaksana dengan baik. Walaupun tahun-tahun sebelumnya dengan alasan atau catatan kenapa Pulau Nias masih belum dicantumkan sebagai provinsi atau belum disetujui, itu karena moratoriumnya belum dicabut. Dan beberapa hari yang lalu sering saya berbicara di media saya, mengupdate status, bahkan pun saya menyatakan di sana, jangan dulu kita buru-buru untuk mengejar pemekaran. Marilah kita mengevaluasi dulu keadaan daerah, baik dari segi pembangunan dan apalagi dengan pendapatan daerah, khususnya perekonomian kita. Jadi sebenarnya bukan dalam hal saya menyatakan hal itu tidak setuju dengan gebrakan BPPKN saat ini. Tapi cuman saya menyampaikan hal itu agar benar-benar kita bisa mengevaluasi, membenahi apa yang harus kita benahi dalam daerah itu. Kalau kita mengulas kembali ke belakang sesuai dengan PP 23 tahun 2014, kalau sudah memenuhi syarat pembentukan provinsi baru sesuai survei sehingga ada pengajuan di Komisi 2 DPR RI, ayo kita bareng-bareng, kita mendukung semuanya. Itu harapan kita. Jadi buat apa, maksud kami di sini, buat apa kita ada nama sudah mekar menjadi satu provinsi baru di seluruh Indonesia, kalau seandainya sumber daya alam kita tidak bisa memanfaatkannya di dalam daerah, bagaimana dengan pemasok penyuplai daripada pendapatan daerah itu? Coba bayangkan sekarang PAD kita setiap tahun berapa? Ini mungkin nanti pada tahun-tahun berikutnya ini, ya kita akui sih
Kita ada 4 kabupaten, 1 wali kota. Dan tahun berikutnya ini nanti kalau tidak salah itu Nia Selatan akan dimekarkan menjadi 2 kabupaten. Lalu bagaimana? Apakah daerahnya sudah mampukah membiayai daerahnya itu? Kalau dibarengin sekarang pemekaran kabupaten, lalu juga kita ngebut-ngebut mengejar provinsi agar dimekarkan menjadi 1 provinsi, bagaimana? Kita lihat dulu bagaimana IPM kita di setiap daerah itu. Layakkah? Ini harus kita mengerti bagaimana eksekusinya di lapangan. Kemarin ada yang debat sama saya. Ya cuma saya hanya minta mengevaluasi saja, membenahi apa saja yang harus, yang menjadi suatu profil sehingga menggambarkan adanya kemampuan kita dalam daerah itu untuk mengelola pembangunan daerah. Terakhir kemarin status saya di media sosial saya mengharapkan kemarin itu sudah dilakukan evaluasi atau belum? Sudah dilakukan surveinya atau belum? Saya kasih contoh, ya mohon maaf kepada pemirsa, kepada publik dan rekan-rekan saya semuanya. Saya mohon maaf. Mungkin kemarin saya mengupdate salah satu sekolah di Nias Utara. Itu sudah menjadi satu profil kita sebenarnya di bagian kepemerintahan daerah itu. Bagaimana kita mengelola daerah kita itu. Itu sarana prasarana pendidikan itu sudah termasuk juga bagiannya. Sudah menjadi bagian daripada kemajuan suatu daerah itu. Dan akan menjadi penilaian plus dalam pengajuan pemekaran itu. Buat apa kita itu ngebut-ngebut ke sana? Jadi bukan dalam arti saya secara pribadi, bukan dalam arti kita menolak atau tidak setuju dengan hal itu untuk pemekaran provinsi. Bahkan pun tahun 2014 yang lalu, saya kepengen banget waktu itu. Ya. Dan di situ semuanya kita sudah tahu. Waktu rapat paripurna 2014 yang lalu itu di Nias Selatan masih dipimpin sama Pak Idealis Mandahi waktu itu, Kabupaten Nias Selatan. Jadi ya kita tidak tahu kenapa sampai tidak jadi pengetukan palu. Ya. Jadi dalam hal ini hanya pertimbangan saja. Ya pertimbangan saja. Mungkin beberapa hari ini saya disorot terus sama teman-teman, tapi tidak menjadi masalah buat saya. Itu sebagai suatu pandangan yang kolektif. Jadi artinya kalau kita juga tidak mau membicarakan hal seperti itu dalam daerah kita, siapa lagi yang harus memikirkannya? Oke, sekarang ibaratnya itu pemandangan kita, Nias sudah menjadi satu provinsi. Jadi saya selalu mengupas dari belakangnya dulu. Kita sudah menjadi provinsi sekarang. Lalu bagaimana implementasinya dalam dunia publik? Ya, baik secara pembangunan infrastrukturnya, pemasok ekonomi masyarakatnya. Kalau kita lihat sekarang ini, itu termasuk juga bagaimana kepadatan penduduk itu untuk membentuk suatu provinsi itu sudah menjadi syarat. Bayangkan sekarang berapa ribu jiwa yang masih tinggal di Nias itu. Mumpu masih dalam tahap perjuangan saat ini. Jadi ini yang saya maksud kemarin itu. Kenapa saya lebih mendorong ada evaluasi pembangunan dalam daerah. Dan seandainya para pembisnis itu bisa melakukan suatu investasi dalam daerah itu menurut saya lebih baik. Ya, lebih baik kalau menurut saya. Jadi kalau kita hanya mengambil profil saja menjadi satu provinsi yang baru, kalau anak daerahnya susah untuk mencari lahan pekerjaan, saya tidak mau bilang apa-apa lagi. Cukup kita perhatikan aja nantinya. Otomatis kalau seandainya di Pulau Nias sudah menjadi satu provinsi,
Dari 75% anak daerah yang masih muda yang berada di luar daerah, kalau sudah dinyatakan dia sudah menjadi provinsi, minimal ada 25% kembali ke daerah. Lalu kalau dia kembali ke daerah, dia mau makan apa? Kalau tidak ada lapangan pekerjaan. Pikirkan saja saat ini, setiap tahun itu berapa ribu itu generasi baru yang keluar dari status pendidikan. Setiap tahun berapa ribu? Mulai dari SMA, SMK, perguruan tinggi. Hitung berapa ribu setiap tahun itu. Lalu kemana orang-orang itu? Kemana itu orang-orang? Jadi artinya, kalau ada lahan pekerjaan, ada yang bisa mengkoordinir untuk melakukan investasi di dalam daerah itu, menciptakan lapangan kerja, yang berapa ribu orang itu akan betah di daerahnya. Dengan adanya banyak konsumen, makanya yakinlah ada pasar persaingan. Bisa saja ini hasil alam kita yang dihasilkan oleh para petani, ada harganya. Ada harganya. Jadi ini meningkatkan, mendorong perekonomian kita. Itu maksud kami sebenarnya. Kenapa kami sering memberikan update lewat media kami soal masalah pembangunan daerah itu. Tidak apa-apa. Kalau memang sudah menjadi prioritas kita sekarang, dan itu sudah menjadi tujuan kita bersama, harus menggebrakan, mendukung, ayo kita rame-rame. Tapi dengan catatan, buat suatu komitmen dalam kerjasama. Mohon maaf, ini saya membela para tim BPPPKN. Saya tahu, dan secara logika saya tidak tahu ya kalau seandainya sama firasat kita. Ya, semoga dalam perjuangan ini tidak ada afiliasi politik. Menurut netizen, oh ini jangan-jangan Pak Christian mencari panggung. Oh jangan-jangan Pak Firman Jaya mencari panggung. Oh jangan-jangan Pak Amaruhawa mencari panggung. Atau apalah. Tolong hindari dulu masalah kriteria politiknya. Yang harus kita dukung sekarang adalah gebrakannya, tujuannya. Jadi ini jangan sampai ada pemikiran kita yang di luar tujuan BPPPKN saat ini. Dan ini mohon maaf saya kembali lagi ke belakang. Kemarin pada waktu saya mulai menerbitkan di updatean saya di postingan saya khususnya Facebook, kadang banyak yang menyatakan dan terlontarkan lewat tulisan komentar itu, oh jangan-jangan Ananda Jess dia ngomong seperti itu karena belum diajak di Komisi 2 DPRD RI. Sorry, bukan itu maksud saya. Sekali lagi saya bilang sorry, bukan itu maksud saya. Kenapa saya harus mengkritik hal itu? Seharusnya kita harus tahu bagaimana daerah kita itu. Berapa sih anggarannya? Dari pusat per tahun itu hanya 50 miliar per tahun. Kalau sudah menjadi nanti mekar itunya selatan, berarti 5 kabupaten 1 wali kota, sudah 250 miliar per tahun. Itu uang gede. Lalu bagaimana dengan pengelolaannya di dalam daerah yang sudah ada saja saat ini masih tindir menindir? Ini gara-gara ini makanya pembangunan ini tidak jalan. Ini karena ini makanya pembangunan tidak jalan. Ini yang perlu kita evaluasi dulu. Bagaimana cara kita supaya daerah itu lebih tahu profilnya, lebih mendetail. Saya bukan hanya asal ngomong saja. Memang saya ngerti pendapat-pendapat dan prinsip teman-teman yang lain, kita sedikit agak bertolak belakang. Tapi bagi saya tidak menjadi apa-apa. Itu akan menjadi pupuk pemikiran kita.
Saya senang dengan pernyataan siapa kemarin itu, Ami Jaro, ya, menyatakan bahwasanya kita itu sangat subur sebenarnya dan kita sudah sebanding dengan kota-kota lain yang ada di tanah Jawa. Ya, cuman bagaimana eksperimentasinya sekarang itu dalam pengelolaan pembangunan daerah. Ini yang saya maksud sebenarnya. Bukan karena ada tujuan lain, sakit hati atau segala macam tidak setuju dengan program BPPPKN selama ini. Bukan. Tapi saya mengapresiasi, saya mendukung hal itu. Tapi marilah kita dulu membenahi apa yang harus dibenahi dalam daerah itu. Mengevaluasi apa yang kurang mendukung. Itu maksud saya. Ya, jadi buat apa kita sudah ada nama? Kalau seandainya anak daerah saja masih mengemis bagaimana kehidupannya sehari-hari. Coba bayangkan. Sekarang itu pokok pekerjaan khususnya di Pulau Nias itu petani semua rata-rata. 75% adalah petani, yang 35%, yang 25% itu pegawai negeri sipil. Dan yang dari 75% itu ada 25% dalam status pendidikan. Ini kita harus bisa mengimbangin bagaimana supaya ini ada keseimbangannya. Ya, kita harus tahu, kita harus bisa mengevaluasi itu. Jadi siapapun yang menyuruh saya silakan, tidak jadi masalah sama saya. Sepantas kita masih berbicara bagaimana soal daerah kita. Karena tujuan kita juga harus ke sana juga, pemikiran kita bukan hanya kepribadian. Mungkin dalam situasi ini ya saya tidak punya apa-apa. Justru karena saya tidak punya apa-apa, artinya saya mengerti dan saya tahu apa yang harus saya lakukan untuk daerah saya. Jadi sekarang yang saya lakukan, saya hanya memberikan pandangan solusi agar ada perubahan mindset kita itu. Sekali lagi saya bilang, ayo kita mendukung BPPKN sekarang dalam gerakannya untuk mendesak agar moratorium yang dibuatin oleh Pak SBY pada tahun 2015 terakhir, supaya Nias bisa dimekarkan menjadi satu provinsi baru. Dan dari penjelasan Bapak Christian Jebua juga, bahwasanya di peta Indonesia, Nias termasuk bagian garda terdepan di perbatasan barat. Jelas. Jadi itu mestinya juga kita harus mendukung mereka. Artinya buat apa kita di perbatasan ini sementara alam kita kaya dengan hasil alamnya, tapi tidak ada kemajuan. Ya buat apa? Makanya saya bilang kita mendukung sebenarnya gebrakan ini. Ya, kita kaya raya loh sebenarnya dari hasil alam kita. Alam kita itu sangat subur. Lalu siapa yang mengkonsumsinya? Ini masalahnya. Sehingga apa yang dihasilkan oleh para petani-petani kita di dalam daerah itu dan hasil alam kita itu ada hasilnya yang bisa dimanfaatkan sebagai suplai untuk membantu pemerintah. Ini otomatis kalau nanti sudah menjadi provinsi, kita akan dikenakan pajak. Jangan bilang tidak ada bebanmu. Kita punya beban. Pajak bangunan, pajak perkebunan, pajak tanahnya. Harus ada itu. Ini yang perlu kita harus tahu. Jadi mohon maaf ya. Sekali lagi saya mohon maaf. Bukan dalam arti saya menentang tujuan BPPKN saat ini. Malah saya lebih mengapresiasi, mendukung, dan menyuarakan, ayo kita mendukung. Tapi hanya ini yang saya harapkan, adanya evaluasi pembenahan dalam program pembangunan daerah. Mulai dari infrastrukturnya, SDM-nya dulu perbaiki.
Dan yang keduanya masalah supaya ada lapangan pekerjaan di daerah kita. Sehingga anak daerah tidak kemana-mana. Tidak kemana-mana. Ya, jadi ini kita harus bisa melihat dulu bagaimana supaya ini bisa ada kemajuannya, ada keseimbangannya. Ya, jadi itu maksud kami di sini agar ya ada keseimbangan antara tujuan kita untuk mendongkrak menjadi satu provinsi Pulau Nias itu, dan dengan adanya juga lapangan kerja untuk anak daerah. Ya, jadi ini yang saya sampaikan ini, semoga bisa kita memahami apa tujuan dan apa kepentingannya dalam daerah kita. Ya. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua, saudara-saudara saya di sana dan orang tua kami, baik yang berada di dalam daerah khususnya Pulau Nias dan maupun yang di luar daerah, ayo kita harus berpikir lebih kritis lagi. Ya, kalau hanya mengatakan kita optimis, susah. Kalau kita tidak menyatukan cara pikir kita. Optimisme sulit kita tebak. Tapi kalau kita bertindak secara kritis, berpikir secara kritis, saya rasa bisa kita kerjakan apapun itu. Ya, jadi sekali lagi saya mohon maaf kepada teman-teman semua. Jangan ada pemikiran yang tendensius dan pemikiran yang primitif terhadap pernyataan-pernyataan saya selama ini. Tapi saya hanya memberikan suatu gambaran untuk kita agar bisa benar-benar kita kokoh. Seandainya tujuan kita saat ini bersama dengan BPPKN berhasil, maka kita dianggap sejahtera. Karena semuanya sudah lengkap seperti yang saya bilang tadi, adanya lapangan kerja, adanya juga pembangunan yang begitu baik, sempurna. Ya. Jadi sehingga kita bukan hanya profil saja. Ya, jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah berapresiasi ya, untuk berbagi pikiran, berbagi pengalaman. Jadi ayo kita bergandeng tangan. Bukan dalam arti nanti di saat-saat ada sesuatu yang muncul dalam media sosial itu lalu kita sorot untuk menyerang pribadinya, jangan ada itu. Tapi yang perlu kita sorot adalah apa tujuan dan maksud daripada kalimat itu. Sebelum kita tanggapi, mari kita analisis setiap kalimat yang teruntai. Sebelum kita berkomentar, mari kita dulu pahami apa tujuan dan maksudnya. Karena pola pikir berbeda. Dan itu bukan soal yang berat, melainkan sangat baik, sangat bagus. Artinya ketika ada perbedaan pandangan, perbedaan pendapat itu, maka hasil akan ada. Sehingga apa yang kurang, maka kita cukupkan. Apa yang buruk, maka kita bawa menjadi lebih baik. Semoga BPPKN dilindungi Tuhan, selalu sehat, dan maju terus. Kami anak daerah, generasi baru, mendukung panitia untuk mendongkrak, mendorong, mendesak agar provinsi kita menjadi provinsi yang benar-benar mampu untuk memberdayakan daerahnya. Terima kasih, salam damai, dan salam inspirasi kita unoniha di Ahu. Tuhan Yesus memberkati.